Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sesuai dengan pujian yang kami nyanyikan di hadapan-Mu ini, kami tahu Tuhan bahwa ini sangat begitu berat. Sebab ketika kami tak berdaya, bahkan dikatakan daging kami lenyap. Apakah benar ya Tuhan? Hanya Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Firman-Mu berkata kepada kami bahwa hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya penyelamat dunia, juru selamat manusia. Biar hal ini cukup bagi hidup kami untuk tetap bertahan ketika kami menghadapi banyak hal dan banyak kesulitan. Sebentar lagi Tuhan, kami ingin bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tolonglah ya Roh Kudus, terangilah hati, pikiran kami, supaya melalui terang dari Roh Kudus kami dibuat mengerti dan diberi kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, untuk hari ini ya kita melihat untuk dekorasi ya. Kita melihat daun-daun palem saya pasang sedemikian rupa untuk mengingatkan bahwa hari ini adalah sebenarnya peringatan Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem. Kenapa Yesus harus masuk kota Yerusalem? Yesus harus menjemput penderitaannya, salibnya, karena ketaatannya kepada Bapa dan demi cintanya kepada kita. Sehingga saudara-saudara, nanti ketika Yesus masuk di kota Yerusalem, kita lihat tadi dalam video, gegap gempita umat Tuhan menyambut Yesus dengan berbagai macam harapan-harapan, karena Yesus dipahami oleh masyarakat pada waktu itu sebagai Mesias yang harus membebaskan orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Harapan inilah yang mendorong mereka untuk bersorak, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi nanti bagaimana? Bapak Ibu saudara-saudara nanti bisa akan lihat peristiwa utuh dari Yesus masuk ke kota Yerusalem ini pada saat hari Jumat Agung. Maka saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudara untuk tetap datang. Besok hari Jumat, Jumat Agung, di tempat ini kita akan kembali merayakan, mengenang Tuhan Yesus yang secara total memberikan hidupnya, nyawanya, seperti yang dikatakan oleh Ia sendiri, bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang menyerahkan nyawanya bagi saudara-saudaranya. Dan kitalah ini saudara-saudara Tuhan. Kita inilah sahabat-sahabat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat sore hari ini kita akan merenungkan kembali kelanjutan dari tema minggu lalu, yaitu keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, nas pada saat sore hari ini diambil dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-12, pasalnya yang ke-4, ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-22. Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-4, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-22. Bagaimana? Sudah ketemu Bapak Ibu? Kalau sudah ketemu, akan saya bacakan, Bapak Ibu bisa menyimaknya. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 4, ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata,
tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah, sehubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu lalu kita sudah mendengarkan dan belajar dengan begitu jelas konteks yang sudah dijelaskan sedemikian rupa, saudara-saudara, bahwa konteks yang kita baca pada saat sore hari ini tak lepas dari konteks yang kemarin, ya. Jadi di sini adalah sesudah Pentakosta sebenarnya. Kita melihat bagaimana saudara-saudara apa yang dilakukan oleh para rasul, terutama di sini adalah Petrus dan Yohanes, sehubungan dengan mereka yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga mereka tidak dapat untuk menahan diri untuk tidak memberitakan nama Yesus itu. Tetapi apa yang ia lakukan ini membawa satu konsekuensi. Mereka harus menghadapi ancaman yang begitu berat. Sehingga saudara-saudara yang menjadi yang menjadi gempar terlebih lagi karena oleh nama Yesus itu orang yang lumpuh 40 tahun telah disembuhkan. Saudara-saudara, saya mendapatkan berkat tersendiri ketika firman Tuhan kemarin dijelaskan sedemikian rupa bahwa orang yang yang lumpuh ini ya, ketika mereka berada di pintu gerbang bait suci, ya, mereka orang ini saudara-saudara sebenarnya yang diminta adalah uang, ya. Tetapi sebenarnya yang perlu bagi orang ini adalah kesembuhan, bagaimana ia dapat berjalan. Ini saudara-saudara mau berbicara bahwa sebenarnya kita sebagai orang-orang yang tadinya belum mengenal Tuhan, kita seringkali salah meminta kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa sebenarnya yang perlu bagi hidup kita. Sebenarnya kita tidak tahu bahwa kita ini adalah orang yang harus diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan dalam kemurahannya, Dia memberikannya itu kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa ketika orang lumpuh ini, selama dia lumpuh dalam 40 tahun, sudah diperkirakan bahwa orang ini sering di dalam gerbang bait suci. Dan tentu Yesus, saudara, pernah hadir di dalam bait suci. Tetapi kenapa Yesus tidak menyembuhkan pada waktu itu? Saudara-saudara, di dalam perenungan ini saya mendapatkan berkat yang luar biasa. Bahwa apabila saya sendiri, saudara-saudara, ketika kita menghadapi sakit, jangan bilang bahwa Tuhan tidak peduli kita kalau kita belum sembuh. Tuhan punya waktu, Tuhan punya rencana, bahkan di dalam maksud rencananya itu, saudara, ada yang luar biasa, seperti yang dialami oleh orang lumpuh ini. Ya. Pada waktu Yesus masuk dalam bait suci, Yesus tidak menyembuhkan orang ini, tetapi dalam rencananya melalui pelayanan para rasul di kemudian hari, saudara, orang ini disembuhkan dan melalui peristiwa ini, nama Yesus semakin tersebar. Nama Yesus tidak dapat ditahan lagi supaya diberitakan oleh dunia ini, terutama oleh para murid-murid Tuhan. Inilah saudara-saudara dua berkat yang kemarin saya terima di dalam perenungan firman Tuhan, bahwa Yesus sungguh-sungguh sebagai batu utama, batu penjuru.
Yesus sebagai batu penjuru, batu utama, tidak tergantikan posisinya. Ya. Sekali lagi, Yesus sebagai batu utama, batu penjuru yang tidak dihargai oleh pemuka-pemuka agama itu, yang dianggap rendah, bahkan dikatakan dibuang, telah menjadi batu utama, batu penjuru, batu yang menentukan. Posisi Yesus sebagai batu penjuru ini tidak dapat digantikan, dan ia namanya sangat menentukan keselamatan setiap orang, bahkan keselamatan kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sehingga di dalam ayat 12 dikatakan ketika Yesus menjadi batu penjuru itu, saudara-saudara, di sini dikatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini saudara yang akan menjadi fokus perenungan kita pada saat sore hari ini. Mungkin kita berpikir saudara-saudara, di dalam dunia ini begitu banyak teori. Bagaimana orang itu bisa diselamatkan. Secara mendasar saudara, teori keselamatan itu ada dua. Melalui perbuatan baik, dan yang kedua hanya melalui belas kasih Tuhan, yang biasa kita sebut sebagai anugerah Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita secara gratis, secara cuma-cuma. Kemarin Kamis saudara Yanto sudah begitu menjelaskan bahwa yang namanya gratis itu bukan berarti tidak keluar uang, saudara ya. Di sini Bapak Ibu kita ya, ada lampu, ada LCD yang tentu saudara, bahkan air yang tentu setiap bulan juga harus mengeluarkan biaya. Tapi Bapak Ibu di sini kan tidak secara langsung membayar listrik atau air itu atau hal-hal lain. Tetapi puji Tuhan, Bapak Ibu di sini dipakai Tuhan untuk turut membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di sini, sehingga saudara-saudara kita seperti tak terasa menikmati berbagai fasilitas yang disediakan oleh gereja untuk kita semua. Tetapi yang jelas kita tidak sadar bahwa apa yang kita nikmati itu sebenarnya ada yang bayar. Demikian pun saudara-saudara, keselamatan yang kita terima ini gratis. Tapi bukan berarti tidak berharga. Bukan berarti tidak ada yang bayar. Bapak Ibu tahu siapa yang membayar keselamatan kita? Siapa Bapak Ibu? Siapa? Tuhan Yesus melalui darahnya. Sehingga melalui itu dikatakan bahwa tidak ada jalan lain bagi setiap orang, setiap manusia manapun dapat diselamatkan kalau tidak melalui satu nama, yaitu Tuhan Yesus. Saya bersyukur Ibu Kartini di sini ya boleh kembali pulang kepada Bapa, pada kasih Bapa, belayan Bapa. Bu Kartini saudara-saudara sudah lama meninggalkan Tuhan dan dia mau kembali kepada Tuhan. Artinya bahwa Ibu Kartini seperti seorang anak yang hilang, tetapi Roh Kudus memproses hidupnya untuk kembali kepada Bapa. Belas kasih Bapa. Dan itu saya percaya Roh Kudus yang menggerakkan Ibu Kartini untuk kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan, malaikat bersukacita ketika satu orang pun kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah keselamatan yang kita nikmati dari Tuhan, diberikan secara cuma-cuma. Artinya bahwa kita sebagai manusia yang berdosa, kita tidak memiliki kemampuan sama sekali. Karena apa? Dulu pernah saya katakan bahwa kita ini hidup di dalam dunia yang gelap. Gak roh dalan. Dalan yang menuju kepada Tuhan itu di mana kita tidak tahu, saudara. Kemampuan kita untuk mencari Tuhan terbatas. Dan memang tidak dapat. Dari kegelapan ini, Tuhan yang ada di sorga, Dia mau turun. Dalam terangnya Dia mau turun, mengangkat kita dari lumpur dosa, dari gelapnya dunia. Tetapi orang-orang dunia, mereka yang tinggal dalam kegelapan, hendak mencari Tuhan. Bisakah, saudara? Tidak bisa. Saudara-saudara, saya menyadari bahwa saya sendiri memiliki latar belakang bukan orang Kristen.
Saya dulu saudara ke wihara, ya, ke wihara. Tentu saya sebagai orang yang sudah percaya tidak patut untuk menghina, mengolok-olok, ya, merendahkan ajaran lama, tidak boleh. Anak Tuhan tidak boleh mengejek, mengolok agama lamanya kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sudah cukup mengenal Yesus, sudah cukup. Kalau bisa kita bagikan, kalau tidak terima ya sudah. Ya, sudah. Tetapi saya sedih sekali ada orang-orang Kristen, saudara-saudara, mereka yang tadinya bukan Kristen, lalu masuk Kristen, suka mengolok-olok. Nah ini saya mempertanyakan, saudara-saudara. Ya, mereka masih belum puas sebagai orang percaya kalau belum ngolok-ngolok kepercayaan orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah orang dunia, mereka dalam kegelapan mencari Tuhan, sehingga timbullah agama-agama. Jadi saudara, secara terminologi, ya, kekristenan ini bukanlah suatu agama, ya. Kalau ada orang luar misalkan bilang, oh, kekristenan itu bukan agama. Kristen itu, Yesus tidak pernah membuat satu agama. Ya memang Yesus tidak pernah menciptakan agama Kristen. Memang Yesus tujuannya bukan untuk mendirikan suatu agama. Yesus hanya ingin manusia diselamatkan. Itu saudara-saudara. Agama itu saudara-saudara secara umum dipahami sebagai suatu aturan-aturan agar manusia melalui olehnya itu diselamatkan. Itu agama. Tetapi kekristenan tidak mengajarkan seperti itu. Kekristenan mengajarkan bahwa Allah, sekali lagi, Ia datang dari surga untuk kita yang tinggal dalam kegelapan, sehingga kita mengalami keselamatan itu. Jadi kita, saudara-saudara, sungguh-sungguh luar biasa bahwa kita boleh diselamatkan hanya oleh nama Yesus. Mungkin kita bertanya, saudara-saudara, apakah orang luar dapat diselamatkan? Saudara-saudara, saya juga banyak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ini menjadi satu pergumulan dan doa saya secara pribadi. Tetapi jawaban yang paling yang dapat kita sedikit mengerti, apakah orang yang belum mengenal kepada Tuhan Yesus bisa selamat? Ya, memang dapat dipastikan tidak selamat. Tetapi kalaupun mereka selamat pun hanya oleh karena belas kasih Tuhan, anugerah Tuhan, bukan dari orang itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam ayat 12 sudah sangat begitu jelas bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun, dalam pribadi manapun, dan di dalam nama manapun, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau sudah jelas tahu ini, tidak usah ditafsir aneh-aneh. Jangan sekali-kali tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara, ya. Lalu saudara-saudara ingin melanjutkan di dalam ayat 13 dan selanjutnya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara-saudara, ketika sidang di situ, kita melihat di sana juga hadir, ya, tokoh-tokoh agama seperti ahli Taurat, orang-orang Saduki dan lain-lain. Saudara melihat keberanian dari Petrus dan Yohanes ketika menyampaikan bahwa hanya di dalam nama Yesus keselamatan itu ada dan tidak ada di dalam nama lain atau di dalam agama apapun. Saudara-saudara, maka yang hadir dalam sidang itu melihat terkagum-kagum. Kegagumannya terletak di mana? Saudara-saudara, di sini dijelaskan bahwa mereka tahu bahwa keduanya, yaitu Petrus dan Yohanes ini disebut sebagai orang biasa. Orang kebanyakan dijelaskan di sini yang tidak terpelajar. Jadi kemarin sudah dijelaskan Petrus dan Yohanes ini bukan jebolan dari sekolah rabinik. Ayo adik-adik diam dulu ya. Ayo. Ya, bukan jebolan dari sekolah rabinik. Ya kalau sekarang ya mungkin ya sekolah teologi gitu ya Pak Minahem ya, atau universitas Kristen yang dimana di sana ada
Fakultas Teologi, ya. Jadi kita tahu saudara, Petrus dan Yohanes ini adalah seorang nelayan. Dia bukan orang yang terpelajar. Mereka adalah bukan orang yang keluar dari suatu universitas. Dan anehnya Yesus ketika mengawali pelayanannya, dia tidak berjalan melangkah ke sinagoga-sinagoga atau sekolah-sekolah rabbinik untuk mencari murid-muridnya. Padahal orang-orang yang tinggal di dalam sinagoga atau mereka yang sedang menempuh pendidikan agama di dalam pendidikan rabbinik, tentu mereka memiliki kapasitas dan potensi untuk belajar, mengerti dan memahami perjanjian lama. Tetapi Yesus melangkah ke dunia masyarakat umum. Maka saudara, dia berjumpa dengan Petrus, berjumpa dengan Yohanes, seorang nelayan, orang yang sederhana. Lalu saudara-saudara, Yesus memanggil mereka untuk menjadi mitra kerja, menjadi hambanya, menjadi alatnya. Dari latar belakangnya ini Tuhan pakai yang dari penjala manusia, penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan endingnya kita melihat di sini Petrus dan Yohanes sungguh-sungguh menjadi penjala manusia. Saudara-saudara, melalui perenungan ini tidak peduli Bapak Ibu di sini entahkah memiliki pemahaman Alkitab yang luar biasa atau sederhana, tidak peduli. Kalau Tuhan mau pakai Bapak Ibu di sini untuk mewartakan, untuk memberitakan satu-satunya nama yang menyelamatkan, pasti terjadi. Makanya saya berdoa untuk setiap Bapak Ibu. Saya tidak menyuruh Bapak Ibu untuk ayo bawa jiwa. Tidak. Saya berdoa supaya Bapak Ibu kita semua di sini dipakai oleh Tuhan. Dan itu biar Allah Roh Kudus sendiri yang mengerjakannya di dalam diri kita. Mungkin dari kita berkeluh kesah saudara-saudara, bahkan saya sendiri juga bergumul. Bagaimana orang bisa tertarik dengan persekutuan kita yang seperti ini, yang kecil, yang sederhana, saudara-saudara. Tetapi saya percaya, kalau di dalam hati orang, dan memang Roh Kudus yang mentobatkan, maka kalau dia sungguh-sungguh, Roh Kudus sendiri, dia tidak peduli. Dan dia pasti akan datang mencari Tuhan. Dan dia akan menemukan Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jangan khawatir. Bapak Ibu di sini mungkin tidak memiliki keunggulan-keunggulan, tidak memiliki kepandaian untuk berbicara tentang nama Yesus yang seperti di YouTube itu. Tetapi dengan kesederhanaan Bapak Ibu, Tuhan bisa pakai Bapak Ibu menjadi alat-alat Tuhan. Bapak Ibu di sini mau dipakai menjadi alat Tuhan? Amin. Puji Tuhan, minta Tuhan. Kalau doa, minta Tuhan, pakai aku. Pakai aku sesuai dengan kehendak-Mu. Saudara-saudara, lalu saya lanjutkan di dalam ayat 14. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Saudara-saudara, penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui rasulnya ini, saudara-saudara, menjadi bukti nyata bahwa Yesus sungguh-sungguh berkuasa. Mujizat ini, saudara-saudara, pada waktu itu diperlukan untuk meneguhkan identitas pribadi Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Ya. Sehingga kehadiran dari orang yang telah disembuhkan oleh Yesus menjadi satu bukti bahwa Yesus sungguh-sungguh juru selamat. Dan ini tidak dapat dibantah. Sehingga karena kesulitan mereka untuk membantah keberadaan kenyataan ini, mereka berunding satu sama lain. Karena mau tidak mau, saudara-saudara, nama Yesus ini sudah tersebar begitu luas. Kita tahu berapa banyak orang yang hadir pada hari raya Pentakosta pada waktu itu. Jadi nama Yesus itu sudah tersebar dan banyak orang yang sudah menjadi percaya. Kan disebutkan ada 5.000, 4.000 orang bertobat.
itu dihitung laki-laki, belum perempuan dan anak. Sehingga mungkin saudara ahli Taurat ini merasa tersaingi, ya, bukan hanya masalah dogma atau ajaran tentang keselamatan, tetapi keberadaan mereka sebagai seorang yang memiliki jabatan di tengah umat Tuhan, di tengah jemaat. Sehingga mereka mengalami kebingungan dan mereka berpikir tindakan macam apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini. Ayat 16. Sehingga timbul hati yang jahat, hati yang dengki, hati yang tidak suka terhadap dua rasul ini. Karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat itu. Dan mereka memberitakan nama itu. Dan kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes tentang pemberitaan ini dengan tanda-tanda itu sangat begitu mencolok. Mencoloknya di mana, saudara-saudara? 40 tahun orang ini menderita kesakitan yang seharusnya tidak dapat diobati oleh obat manapun, tetapi oleh nama Yesus orang ini sembuh. Mencolok sekali, saudara-saudara. Hanya oleh nama Yesus segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Untuk itu kita harus tetap percaya, bersandar kepada nama Yesus. Ayat 17, tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Saudara, iman mereka membawa konsekuensi, membawa akibat bagi keselamatan mereka. Mereka diancam, dilarang supaya diam, jangan beritakan nama Yesus. Diam, jangan percaya kepada Tuhan Yesus, supaya nama Yesus tidak dikenal lagi oleh banyak orang. Tetapi saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kalau umat Tuhan semakin ditindas, justru akan semakin berkembang. Itu dalam kitab Keluaran bagian pertama. Umat Tuhan ditindas semakin berkembang. Demikian pun pada gereja perdana ini, ya, di sana dikatakan bahwa walaupun para rasul mengalami ancaman yang luar biasa oleh karena nama Yesus, bahkan keselamatan jiwanya, tetapi berita tentang nama Yesus ini semakin tersebar. Dan penyebarannya itu sampai pada detik ini, sampai 2024 tahun, sampai tiba di Indonesia. Itu oleh karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Lalu saudara-saudara, kita maju ke ayat 18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ancaman ini tidak membuat Petrus dan Yohanes menjadi takut terus berhenti. Nama Yesus ini kok malah membuat saya menjadi menderita, ya. Nama Yesus ini membuat keselamatan saya menjadi terancam. Nanti kalau saya terus memberitakan nama Yesus, bagaimana masa depan saya? Bagaimana dengan keselamatan keluarga saya? Saudara-saudara, mungkin saudara, orang-orang lain, mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus dari latar belakang yang seperti saya katakan tadi, mengalami hal seperti yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Mereka ada yang ditolak dari keluarga mereka. Sehingga mereka mungkin bergumul dengan masa depan mereka karena keluarga mereka sudah tidak mengakui mereka sebagai bagian dari keluarga mereka. Hanya karena apa? Ngebotne nama Yesus. Karena mau percaya kepada Tuhan Yesus dan mau menjadi alatnya. Tetapi saudara-saudara, para rasul di sini sangat begitu tahu untuk percaya dan memberitakan nama Yesus itu adalah ketetapan Allah yang harus ditaati oleh siapapun juga. Sehingga ketika mereka dilarang semakin keras, mereka semakin keras pula memberitakan nama Yesus.
Bagaimana Bapak Ibu ketika kita menghadapi hal yang sama? Kita menghadapi perlakuan fisik misalkan oleh karena nama Yesus. Ya, beberapa waktu lalu ya ada itu di YouTube sudah sampai ditempelengi, dibogem, sampai nyonyor raine buh kabeh ya di YouTube itu sudah. Nggak tahu rasanya seperti apa. Tetapi saya lihat orang ini semakin gencar saja memberitakan nama Yesus. Saya tidak mengatakan bahwa apa yang ia lakukan itu sepenuhnya benar, tidak juga. Tetapi paling tidak secara mendasar karena akibat nama Yesus itu, orang ini mengalami hal yang seperti itu. Itu perlakuan fisik. Lalu bagaimana ketika kita menghadapi masalah hidup kita yang seperti tak pernah berhenti untuk kita dengar, seperti sakit penyakit, kekurangan, dan banyak hal. Apakah kita masih tetap bisa berseru, hanya Yesus yang dapat menolongku? Kalau tidak, berarti kita sudah belajar untuk melepaskan nama Yesus dari kita. Puji Tuhan. Mereka tahu bahwa mereka harus taat kepada Allah. Apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar dari Yesus, mereka beritakan, mereka taati, dan mereka tidak mau berhenti. Dia tidak mau taat kepada manusia, tapi dia memilih taat kepada Allah, memberitakan nama Yesus apapun akibatnya. Lalu ayat 21, mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Saudara-saudara, apapun itu yang namanya kebenaran tidak dapat disangka. Tidak ada alasan sedikitpun bagi dunia sebenarnya untuk menghukum orang-orang percaya, untuk mendakwa orang-orang percaya, bahkan undang-undang sekalipun. Tetapi kita melihat di sini karena ketaatan mereka kepada Allah, apa yang telah mereka lihat sebagai saksi apa yang dilakukan oleh Yesus, saksi terhadap kebangkitannya, dan apa yang didengarnya, yaitu ajarannya. Seluruh ajarannya termasuk di dalamnya untuk memberitakan nama Yesus, amanat agung itu. Walaupun mereka diancam semakin keras untuk dilarang memberitakan, dia tetap jalan apapun resikonya. Dan apa yang ia lakukan, saudara-saudara, membuat banyak orang memuliakan nama Allah. Lalu pada akhirnya mereka dilepaskan. Saudara, kalau kita baca ayat selanjutnya pasal 23, karena tidak ada alasan untuk menghukum mereka, mereka dilepaskan. Lalu mereka menyaksikan, menceritakan pengalaman mereka yang seperti itu tadi kepada teman-teman mereka. Saudara-saudara, lalu teman-teman mereka setelah mendengar peristiwa, mereka menghadapi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam Saduki itu, saudara-saudara, mereka tergerak hati untuk berdoa. Berdoa untuk siapa, saudara-saudara? Ya, di dalam ayat-ayat selanjutnya, ya berdoa untuk rasul-rasul Tuhan, supaya di dalam pelayanan pemberitaan Injil mereka dilengkapi, mereka dipakai Tuhan menjadi alat, bahkan banyak orang semakin mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, saudara-saudara, sebagai jemaat Tuhan, marilah kita yang sudah mengimani dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita, mari kita saling mendoakan. Doakan pelayanan hamba-hamba Tuhan di gereja kita. Doakan Pak Menaker, doakan saya, doakan Pak Anugrah, doakan Bu Susi, Pak Timotius, semua didoakan supaya mereka diperlengkapi. Mereka oleh Roh Kudus memberitakan firman, dan melalui mereka banyak orang juga diselamatkan.
Cuma pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah kita sudah pernah berdoa untuk hamba-hamba Tuhan kita? Apa pernah kita sudah mendoakan untuk pekabaran Injil supaya nama Yesus, satu-satunya nama, tidak ada yang lain ini, semakin banyak dikenal orang? Saya percaya, Bapak Ibu Saudara, Alkitab ini ditulis menjadi pelajaran bagi kita. Alkitab ini ditulis supaya kita juga tahu. Alkitab ini ditulis supaya kita melaluinya digerakkan untuk selalu tetap percaya kepada nama Yesus dan berdoa untuk pelayanan pekabaran. Ingat, tidak ada satu nama pun di bawah kolong langit ini, di atas muka bumi ini, orang menjadi selamat. Hanya di dalam nama Yesus. Syukuri Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena banyak orang dari miliaran manusia ini, hanya sedikit orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mau bukti? Kita mau searching di Google. Penduduk dunia sekarang itu kurang lebih 7 miliar, ya, kurang lebih. Agama Kristen itu cuma kalau tidak salah itu sekitar berapa ya? 3 miliar atau 2,5 miliar itu, saya agak lupa. Sementara mereka yang mengaku Kristen ini pun juga sepenuhnya tidak setia kepada Tuhan. Artinya kalau diperes lagi tambah sedikit. Dan itu Tuhan yang tahu. Dibandingkan dengan sisa dari 2,5 miliar atau 3 miliar ini, ada 4 atau sekitar 4 miliar manusia yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya bahwa mereka yang mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dan percaya itu sedikit. Maka untuk itu, mari kita berdoa. Kita yang sudah percaya kepada nama Yesus ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan pergi kemanapun, karena dimanapun tidak ada nama yang dapat menyelamatkan kecuali nama Yesus. Puji nama Tuhan. Mari kita akan nyanyikan pujian tadi yang pertama itu ya. Hanya nama Yesus saat tiada jalan. Mungkin bagi banyak orang banyak jalan, tetapi sebenarnya tidak ada jalan lain. Hanya nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pernyataan firman-Mu pada saat sore hari ini, sehingga kami semakin tahu bahwa hanya di dalam nama-Mu kami diselamatkan, dan hanya di dalam nama-Mu kami serahkan hidup kami. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, dan tak mampu berjalan. Saya percaya setiap kita begitu banyak mengalami persoalan kehidupan, dan itu kadangkala kita harus bertaruhan akan nama Yesus. Tetapkah kita kuat untuk tetap percaya kepada hanya nama Yesus? Haleluya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Haleluya. Hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, nama Yesus, hanya nama Yesus,
Hanya nama Yesus. Engkaulah Tuhan satu-satunya yang memberi kepastian akan hidup kami. Haleluya. Pasti. Sekali lagi nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama. Serukan nama Yesus. Keselamatan Bapak Ibu Saudara. Tumpuan Bapak hidup saudara, Bapak Ibu Saudara. Oh, haleluya. Engkaulah pengharapan kami, berikanku berharapan. Hanya nama Yesus, nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan kepastian, hanya nama Yesus memberikan kepastian. Sekali lagi, hanya nama Yesus memberikan kepastian. Haleluya. Oh, haleluya. Saudara-saudaraku, untuk percaya kepada nama Yesus, mungkin kita bisa kalau tidak menghadapi kesulitan hidup. Tetapi bagaimana ketika nama Yesus itu membawa kita kepada kesulitan? Tetapkah kita percaya kepada Dia, satu-satunya juru selamat kita? Haleluya. Hanya nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita katakan hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Yesus, hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dan ku berharapan hanya nama Yesus, nama Yesus. Haleluya, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikanku kepastian. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, hanya nama Yesus yang memberi harapan. Hanya nama Yesus yang memberikan kepastian atas hidup kami. Betapapun sulitnya kehidupan kami, dengan beratnya beban hidup kami percaya jiwa kami tidak akan hancur, karena jiwa kami ada di dalam satu-satunya nama yang menyelamatkan, yaitu nama Yesus Kristus. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiada nama lain selain nama Tuhan Yesus yang memberikan kita keselamatan. Mari kita akan
Atas nama majelis dan jemaat GIA Surabaya, kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Kristio Witoyo buat kebenaran firman Tuhan malam ini yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanan.